Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Khalis Hafifah dari semester 7 Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta, STIM. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan saya mengenai profesi dan etika keguruan. Langsung saja. Yang pertama, pengertian kode etik guru Indonesia. Kode etik berasal dari dua kata, yaitu kode dan etik. Kode artinya tanda yang disetujui dengan maksud tertentu, sedangkan etik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki arti watak, adab, dan cara hidup. Secara etimologi, pengertian kode etik ini telah dibahas dan dikembangkan oleh beberapa tokoh yang mempunyai jalan fikir yang berbeda-beda. Selanjutnya, menurut Adi Negoro dalam bukunya Ensiklopedi Umum, sebagaimana yang dikutip oleh Sudarno dan kawan-kawan, mengemukakan bahwa etika berasal dari kata etika, yang berarti ilmu kesopanan, ilmu kesusilaan. Dan kata etika atau bisa disebut dengan etika, etos, adat, budi pekerti, dan kemanusiaan, yaitu sebagai suatu subjek. Dan etika ini juga akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Nah, kode etik guru di Indonesia merupakan norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru di Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Selanjutnya, sejarah lahirnya kode etik guru. Sebenarnya, keberadaan kode etik guru Indonesia telah ada sejak pendidikan formal di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Yang jelas, penjajahan Belanda, namun kode etik ini masih belum mempunyai standar yang jelas. Lalu, di tahun 1928 terdapat penyelenggaraan Kongres Guru di Yogyakarta yang membahas masalah pendidikan serta peran guru. Nah, dalam kesepakatan Kongres inilah yang melahirkan organisasi guru yang disebut Persatuan Guru Republik Indonesia atau dalam singkatan yaitu PGRI. Nah, kemudian saat Indonesia meraih kemerdekaannya di tahun 1945, terbentuklah organisasi guru yang baru yang bernama Ikatan Guru Indonesia atau bisa disebut dengan IGI. Kedua organisasi inilah yang berperan dalam menyusun kode etik Indonesia yang pertama. Selanjutnya, tujuan kode etik guru Indonesia. Pada dasarnya, tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi dan profesi itu sendiri. Secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga, sebagai pedoman berperilaku. Yang keempat, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu profesi. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Selanjutnya, Sumpah Janji Guru Indonesia. Sumpah Janji Guru di Indonesia adalah ikrar yang diucapkan oleh para pendidik sebagai bentuk komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Berikut adalah isi dari Sumpah Janji Guru Indonesia. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi guru. Yang ketiga, melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Yang keempat,
menyebarkan potensi peserta didik secara optimal. Yang terakhir yaitu menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. Selanjutnya, rumusan kode etik guru Indonesia. Standar penyusunan kode etik guru menurut Campbell 2013 meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama, yaitu komitmen terhadap peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, standar pengetahuan yang dimiliki guru. Dan yang ketiga, keterampilan mengajar. Keempat, kepemimpinan dalam sebuah kelompok atau organisasi. Dan yang terakhir, pengembangan profesi berkelanjutan. Selanjutnya, sanksi pelanggaran kode etik guru. Nah, seringkali negara mencampuri urusan profesi sehingga hal-hal yang semulanya hanya merupakan kode etik suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang dikarenakan atau jika demikian maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral atau pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun pidana. Sebagai contoh, seorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya. Nah, jika dianggap kecurangan itu serius, maka dapat dituntut di muka pengadilan. Pada umumnya, karena kode etik merupakan landasan moral, pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, maka sanksi terhadap pelanggar kode etik adalah sanksi moral. Barang siapa melanggar kode etik, mendapatkan celaan, dan sanksi terberat adalah dikeluarkan dari profesinya. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau bisa saya paparkan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk si pendengar dan yang menonton atau melihat ya. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.